Terjerat Cinta Om Duda. Episode 67. Amarah karena cemburu. James menatap tajam dan penuh kemarahan pada istrinya yang sedang dalam zona ketegangan. Hatinya terasa panas dan dadanya terasa sesak. Ingin rasanya ia merontokkan gigi-gigi pria yang berani mendekati wanita miliknya. Ini yang kau bilang kakak beradik. Apakah ini alasanmu tetap keke ingin dekat dengan pria ini? Kau benar-benar membuat hatiku hancur, ucap James dalam hati. Lihat wajahnya begitu merah padam dan nampak jelas kemarahan di matanya. Apakah benar dugaanku, mereka berdua menjalin hubungan spesial? Ucap Ferhat dalam hati. Diam-diam Ferhat memperhatikan tingkah dan ekspresi wajah James dan Sofia. Ya, ia kini dapat menyimpulkan jika dua orang di hadapannya itu sedang menjalin hubungan yang spesial. Kumohon jangan salah paham. Astagfirullah, apa yang harus aku lakukan agar dia tidak marah? Ucap Sofia dalam hati. James menarik napasnya dalam dan membuangnya kacau. Kalian berdua, ucapnya sembari menatap bergantian pada Sofia dan Ferhat. Sofia menatap hampa dan penuh harap pada suaminya, ia sangat berharap sang suami tidak marah padanya. Kalian berdua sangat menjijikan. Ucap James dengan tatapan penuh kemarahan. Dek. Sofia tampak kaget mendengar ucapan suaminya. Tentu saja ia tidak menyangkal jika suaminya sedang marah dan salah paham padanya. Sementara Ferhat tampak semakin tertarik dengan adegan penuh dramatis di hadapannya. Setelah bicara demikian, James pun melangkahkan kakinya hendak meninggalkan Ferhat dan istrinya. Tuan, ini semua tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya bisa menjelaskan semuanya pada Anda, Tuan. Sofia berlari kecil mendekati suaminya, tentu saja ia harus berusaha membuat suaminya tidak marah padanya. James menghentikan langkahnya dan tidak menolehkan wajahnya. Memangnya apa yang aku pikirkan? Ucapnya dengan suara yang dingin. Glek. Sofia tampak terdiam dan menelan salivanya. Ya, apa yang James pikirkan? Tentu saja Sofia mengira jika James pikir, dirinya sedang berselingkuh dengan Ferhat. Tentu saja kau mengira jika kami sedang berpacaran, bukan? Haha, timpal Ferhat diiringi tawa usilnya. Menurutnya itu lucu. Tapi, tidak menurut Sofia dan James. Astagfirullah. Jaga ucapanmu, Fer. Tegur Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Apa? Kenapa aku harus menjaga ucapanku di sini? Memangnya ini kuburan? Tempat keramat? Pegunungan yang angker? Seloroh Ferhat yang tampak semakin membuat Sofia kesal. Tempat terlarang. Kau tahu? Jawab Sofia seraya menatap kesal pada pria di sampingnya. Hahaha, tempat terlarang. Jadi, apakah ada larangan untuk aku dekat denganmu seperti ini? Ferhat berkata sembari merangkul bahu Sofia. Dan hal itu benar-benar membuat Sofia emosi dan frustasi. Lepaskan. Ucap Sofia sembari berusaha melepaskan tangan Ferhat. Di saat seperti itu, James menolehkan wajahnya dan melihat Ferhat sedang merangkul istri cantiknya. Kurang ajar, ucap James dalam hati. Tanpa pikir panjang, pria tampan itu mendorong Ferhat dengan kuat. Jaga sikapmu, Ferhat. Ingatlah jika kau hanya adik mantan istriku. Jadi, kau tidak terlalu memiliki kekuasaan di rumah ini. Ucap James seraya menatap sengit pada mantan adik iparnya itu. Ferhat tersenyum licik dan semakin tertarik. Sampai di titik ini, ia sangat yakin jika James dan Sofia menjalin hubungan spesial. Oh, oke. Aku mengerti, Bang. Sorry, sebenarnya aku hanya bercanda saja, balas Ferhat yang tampak tetap santai dan tenang. Tidak ada waktu untuk bercanda, Ferhat. Sosor Sofia yang tampak kesal. Ferhat tersenyum kecil. Untuk sekarang.
Tadi sebelum ada majikanmu, kau bisa leluasa bercanda denganku. Ucapnya yang berhasil membuat James geram. Dan, aku akan menghukummu, Annabel. Umpat James dalam hati. Ia tampak mengepalkan kedua tangannya menahan emosi. Astagfirullah. Apa yang kau katakan, Ferhat? Jangan suka memfitnah manusia lemah seperti diriku ini, protes Sofia dengan ekspresi wajah yang mengiba. Aku berkata jujur. Ferhat tampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba gawainya berdering. Teng teng teng. Ringtone khas gawai berlogo apel soak itu memecah ketegangan. Dengan cepat Ferhat merogoh saku celananya. Mami, ucapnya sembari menggeser layar ponselnya. Sementara Ferhat bicara dengan maminya, Sofia dan James tampak saling beradu pandang dan saling mengobrol dalam hati. What? Ngobrol dalam hati, sakti sekali. Hehe. Apa yang akan kau jelaskan padaku, istriku? Kau pikir setelah ini aku akan membiarkanmu tetap dekat dengan pria sialan ini? Tentu saja tidak. Ucap James dalam hati. Aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku harap kau tidak ngambek dan mengacuhkanku, Tuan. Aku benar-benar bisa gila jika hal itu terjadi. Aku akan menerima hukuman apapun yang akan kau berikan padaku, ucap Sofia dalam hati. Oh, baiklah. Nanti Ferhat bicarakan dengan Bang James, Mam, ucap Ferhat pada maminya di ambang telepon. Ferhat menutup teleponnya, memutar tubuhnya menghadap James dan Sofia yang sedang beradu tatap seperti ikan cupang yang sedang nopeng. Wow, ada apa ini? Sepertinya akan ada badai yang menghadang kedua manusia ini. Hahaha. Ucap Ferhat dalam hati. Sofia dan James tampak mengerjapkan mata masing-masing dan menolehkan wajah mereka pada Ferhat. Tentu saja keduanya kembali bersikap seperti semula. Sorry. Tadi mami yang meneleponku, Bang. Ferhat berkata sembari mengusap wajahnya asal. Ada apa? Gimana kabar mami? Tanya James. Ya, hubungannya dengan mami mantan istrinya memang tetap berjalan baik walau dirinya bukan lagi seorang menantu wanita paruh baya itu. Mami dalam keadaan sehat. Hanya saja, ia sedang merindukan cucu satu-satunya yang sangat ia sayangi. Dan, Mami memintaku untuk mengajak Princess menemuinya di rumah. Mami bilang, Kak Luna tidak akan tahu soal ini. Bagaimana? Apakah Bang James mengizinkan? Tutur Ferhat dengan tampang yang mengiba. James tampak terdiam sejenak dan sedang berpikir keras. Princess ikut dengan Ferhat. Sepertinya ini ide yang sangat bagus. Aku akan leluasa menghukum istri nakal ini. Semoga saja Princess mau pergi tanpa Dewi Perinya, ucapnya dalam hati. Soal itu. Aku mengizinkan. Ajak Princess menemui omannya, dia juga mungkin merindukan Mami. Tapi, jangan sampai Luna mengetahui hal ini. Jika ada persekongkolan antara kau dengan Luna, maka tak segan-segan aku akan menjadikan tanganmu sebagai kaki. Jawab James tampak penuh peringatan dan ancaman. Sial, mengerikan sekali, bisik Sofia dalam hati. Ia tampak bergidik ngeri mendengar ucapan suaminya. Tentu saja, Bang. Aku tidak akan berkhianat. Kau tenang saja. Lagi pula, beberapa minggu belakangan, hubungan Mami dengan Kak Luna sedikit tidak baik. Pokoknya kau tenang saja, jawab Ferhat penuh percaya diri. James mengangguk tanda setuju. Apakah itu artinya saya juga harus ikut, Tuan? Tanya Sofia. Tidak perlu, Sofia. Di sana aman, Mami, ku akan melayani dan menjaga Princess dengan baik dan penuh kasih sayang, ucap Ferhat yang lebih dulu menjawab pertanyaan Sofia. James tampak mengerutkan dahinya dan menatap heran pada mantan adik iparnya. Sementara Sofia tampak menatap serius pada suaminya dan menunggu kesepakatan suami manjanya itu.
Tentu saja aku tidak akan membiarkan Sofia ikut denganku. Aku memberikan kesempatan pada kalian untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian berdua, ucap Ferhat dalam hati. Bagaimana, Tuan? Saya hanya butuh jawaban dari mulut Anda, ucap Sofia penuh selidik. James membuang napasnya perlahan. Ya, tentu saja aku setuju dengan ucapan Ferhat, jawabnya yang kemudian melenggang pergi menuju kamar putri kecilnya. Hah. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan tampak sedikit tak percaya. Setelah James berhasil membujuk dan meyakinkan putri mahkotanya, pria tampan itu tampak dapat bernapas dengan lega. Sementara Sofia tampak tegang dan panik. Tentu saja sebuah hukuman telah menunggu di hadapan matanya. Baiklah, kalau gitu ayo kita berangkat, Princess. Oma sangat merindukan Princess yang sangat cantik dan pintar ini, ajak Ferhat seraya menggendong keponakannya yang imut dan lucu itu. Oke. Tapi, Princess nggak mau ketemu sama Mommy, ucap Emily setengah merajuk. Ferhat tersenyum serta mengangguk. Tidak akan, sayang. Uncle akan menggembok semua pintu agar Mommy Princess tidak bisa masuk. Hehehe. Jawabnya sedikit berkelakar. Ya, Princess tenang saja. Mommy tidak akan berani ke rumah Oma. Jika Princess ingin menginap di sana, tidak apa-apa menginap saja. Besok Daddy akan menjemput Princess, ya. James menimpali dan sangat terlihat antusias sekali. Astaga, kenapa pria ini sangat terlihat bersemangat sekali, ucap Sofia dalam hati. Doh gitu, jadi tidak apa-apa kalau Princess menginap. Ya sudah, kalau gitu Princess ingin menginap dan bobo dengan Oma di sana, jawab si cantik Emily dengan senyuman manisnya. Ya, tentu saja sayang. Oma pasti sangat senang sekali, ucap Ferhat. Princess, apakah Dewi Peri benar-benar tidak perlu ikut? Tanya Sofia sedikit memaksa. Ia sangat berharap putri sambungnya akan mengajaknya pergi dari rumah itu. Tidak perlu ya, Princess. Di sana, kan ada Oma dengan Uncle. Ferhat mengompori. Iya, tidak perlu, Dewi Peri. Selama Princess berada di rumah Oma, Dewi Peri bisa istirahat dan bersenang-senang di rumah dengan Daddy, seru Emily yang berhasil membuat Sofia dan James tampak kaget. Hah. Kenapa gadis kecil ini seolah tahu jika aku dengan dedinya sudah menikah, ucap Sofia dalam hati. Anak yang pintar dan pengertian. Kau sangat tahu apa yang Daddy mau, sayang. Hehe, ucap James dalam hati. Ciah. Princess pun tahu apa yang harus kalian lakukan di sini. Aku rasa ini adalah kesempatan emas untuk kalian berdua. Selamat menikmati. Ucap Ferhat dalam hati. Sofia mendekati putri sambungnya yang sedang berada dalam gendongan Ferhat. Dewi Peri sangat terharu sekali dengan perhatian Princess pada Dewi Peri. Ucapnya seraya mengusap lembut wajah cantik Emily. Gadis kecil itu tersenyum manis seraya mengangguk. Karena Princess sangat sayang sekali pada Dewi Peri, ucapnya seraya mendekap leher Dewi Perinya. Sofia tersenyum hangat. Dewi Peri juga sayang banget pada Princess, balasnya. Cek, kalian sangat dramatis sekali. Seperti akan berpisah seumur hidup saja, cicit Ferhat. Emily dan Sofia terkekeh kecil. Hati-hati ya, sayang. Muah. Ucap Sofia yang kemudian mengecup manja pipi putri kecilnya itu. Emily mengangguk serta tersenyum. Sofia, di sini juga dong. Pinta Ferhat sembari mengetuk-ngetukkan telunjuknya pada pipinya. Memberi kode agar Sofia mengecup pipinya juga. Tentu saja hal itu ia lakukan untuk merayu mantan abang iparnya itu. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Sementara James tampak menatap tajam pada Ferhat dan siap-siap menghajar pria itu jika Sofia sampai mendaratkan bibirnya pada pipi Ferhat. Plak.
Sofia menamparkan tipis-tipis pipi Ferhat. Au! Ringis Ferhat yang tampak kaget. Itu kan yang kau mau. Kukira aku tidak salah, ucap Sofia seraya membuang pandangannya ke udara. Ferhat tersenyum usil. Bukan itu maksudku, tapi... Belum sampai ia menyelesaikan ucapannya, dengan cepat James menyelanya. Sudah, jangan membuang-buang waktu lagi. Sebaiknya kalian segera berangkat. Kasihan Mami sudah menunggu. James berkata penuh desakan dan terkesan buru-buru. Dan kau, Princess. Daddy janji akan mengajakmu ke kebun binatang di lain waktu. Mungkin setelah Princess mengikuti lomba balet nanti, lanjutnya seraya menggenggam tangan mungil putri mahkotanya. Hore! Baiklah Dad, Princess setuju. Sorak Emily yang tampak ceria. Ya sudah, kalau gitu kami pamit, ya. Bye. Ucap Ferhat yang kemudian membawa masuk keponakannya ke dalam mobilnya. Dadah. Sorak Sofia seraya melambaikan tangannya. Bye. Teriak Emily di dalam mobil. Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah yang luas itu. Setelah kepergian Ferhat dan Emily, kini tinggal ketegangan yang Sofia rasakan. Waduh, gawat 10 watt ini mah. Sepertinya aku harus menyiapkan jasmani dan rohaniku untuk menghadapi pria tangguh di sampingku ini, ucap Sofia dalam hati. James menatap tajam dan dingin pada istri rahasianya itu. Beberapa ide hukuman yang tepat telah bersarang dan berkeliaran di kepalanya. Dalam 10 menit setelah aku naik, kau harus menyusulku ke kamar. Tak ada bantahan apapun. Bisik James dengan suara yang dingin dan menyeramkan di telinganya. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan bergidik ngeri. Sementara sang suami sudah berlalu masuk ke dalam rumah mewahnya. Ya Tuhan, semoga saja tidak terjadi pertumpahan darah di rumah ini, gumam Sofia seraya meletakkan kedua tangannya di dadanya. Setelah menyiapkan dirinya, Sofia pun masuk ke dalam rumah mewah itu. Di dalam, Muhsin tampak sedang berdiri di tepi tangga menatap intens kepadanya. Permisi, ucap Sofia tanpa menatap wajah pria di hadapannya. Tuan James melarangku dekat denganmu. Aku heran, keistimewaan apa yang kau miliki, Sofia? Apakah kau datang membawa semacam pelet ke rumah ini? Sehingga bisa dengan mudahnya kau menarik hati pria yang sudah belasan tahun menjadi majikanku, ucap Muhsin dengan nada yang terdengar sinis. Sofia tampak terbelalak kaget mendengar ucapan pria di hadapannya. Tentu saja ia tidak dapat menerima tudingan chef dingin itu. Apa yang Anda katakan, Pak Muh? Aku sama sekali tidak seperti yang Anda pikir. Aku datang ke rumah ini dengan tangan kosong. Lagi pula, aku tidak sengaja bertemu dengan Princess dan Tuan James. Jadi, masalah keistimewaan, aku rasa setiap orang pasti memilikinya. Jadi, janganlah iri pada saya, Pak Muh. Sungut Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Tentu saja aku sangat iri padamu, Sofia. Kau, pengasuh yang baru beberapa bulan saja tinggal di sini, tapi bisa dengan mudahnya merebut hati Tuan James. Dan, kau bisa dengan mudah masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan aku, menyebalkan sekali. Cicit Muhsin yang sebenarnya hanya sedang mengetes Sofia. Apa? Kenapa dia bicara seperti itu? Apakah dia tahu jika aku sering masuk ke dalam kamar suamiku? Astagfirullah, ucap Sofia dalam hati. Nampak jelas kecemasan di wajahmu, Sofia. Kau pikir aku tidak tahu apa yang selama ini terjadi? Hahaha, ucap Muhsin dalam hati. Sepertinya Anda terlalu baper, Pak Muh. Makanya cepat cari pelabuhan hati agar Anda bisa mendapatkan cinta yang hakiki. Saya permisi. Ucap Sofia yang kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Muhsin yang tampak tersenyum usil. Bersambung.